kembali lagi kita di Ibadah Sekolah Minggu Jarak Jauh, Minggu tanggal 26 April 2020. Oh iya, Kak Debbie mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semua? Baik nggak? Sekali lagi ya, Kak Debbie tanya, apa kabarnya? Bagus deh kalau luar biasa, semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya, ada beberapa hal nih yang harus kalian persiapkan sebelum mulai ibadah. Kira-kira apa aja ya yang perlu kalian persiapkan? Yuk kita lihat sama-sama. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Lalu Allah ada di dalamku. Nah, itu dia yang harus kalian persiapkan. Sekarang kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Tahu semua kan? Oke, kalau tahu kita mulai musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinar terang, burung berkicaulah si padang, hawa semangatlah kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Gimana tadi nyanyinya? Semangat nggak? Walaupun kita ibadahnya masih di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Kan anak-anak Tuhan. Sekarang Kak Debbie undang adik-adik lagi untuk angkat satu pujian dengan judul Nyanyi Bagi Dia. Nanti adik-adik nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus, tanggalkan berbalu. Jangan khawatir saudara, tak perlu takut, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu berhati, sebab Dia sanggup.
akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Helen. Kita panggil Kak Helen sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kak Helen, Kak Helen. Nah, adik-adik, kita tadi sudah puji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, Kak Helen ajak adik-adik nyanyi Ibu Jari. Tahu lagunya? Pasti tahu lagunya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Bapa, walaupun kami masih beribadah online, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami memulai ibadah kami, Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Mana kalian mendengar semangatnya? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus. Yes. Wih, luar biasa sekali semangat adik-adik semua. Biar lebih semangat, Kak Helen mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Wah, semangat sekali adik-adik kakak. Eits, tapi jangan duduk dulu. Kita masih berdiri, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Jangan Lelah. Ratakan tanah bergelombang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergerak
gerak nggak? Ayo, tadi kan lagunya semangat tuh. Adik-adik gerak nggak? Pasti gerak ya. Oke, adik-adik, tadi kita kan sudah puji nama Tuhan dengan semangat. Dan juga kita tadi sudah berdoa. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Adik-adik tahu nggak apa? Oh, kalian tahu. Ternyata kita belum persembahan adik-adik. Sekarang kita mau persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Jen. Yuk kita panggil Kak Jen sama-sama. 1, 2, 3. Kak Jen, Kak Jen, Kak Jen. Nah, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan duit persembahan kita. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk siapin amplop. Kalian tulis hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti ini contohnya, hari Minggu, tanggal 26 bulan April tahun 2020. Dan kalau udah duit yang ingin kalian persembahin, kalian masukin ke amplop kalian masing-masing ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu ya. Kita nyanyi lagu Tabur Waktu Pagi. Berikut lagunya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Nah, tadi kan kita sudah mengumpulkan persembahan. Sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Esther. Berikut pengumumannya. Shalom adik-adik. Terima kasih ya buat Kak Debbie, Kak Helen, dan Kak Jen yang telah memimpin kita dalam ibadah gabungan kita pada minggu hari ini, tanggal 26 April 2020. Tidak banyak pengumuman dari Kak Esther. Seperti biasa, pertama adalah sering-sering mencuci tangan. Iya benar, sering-sering mencuci tangan. Atau kalau misalnya lagi di luar tidak ada air, menggunakan hand sanitizer bisa juga ya kalau ada adik-adik ya. Tapi kalau lebih baiknya ya sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. 6 langkah. Oke, selanjutnya adalah jaga jarak. Ini yang paling penting. Ini diperlukan disiplin daripada kita semua. Hindari dulu yang namanya kerumunan orang banyak. Ya, ingat adik-adik ya, jaga jarak. Lalu selanjutnya adik-adik jaga kesehatan. Ya, bagaimana dengan jaga kesehatan? Yaitu makan makanan yang bergizi, minum vitamin, berolahraga, olahraga sendiri di rumah. Ya. Lalu selanjutnya adik-adik, apabila kalian keluar rumah atau mama papanya keluar rumah, ingatkan untuk menggunakan masker. Betul sekali ya, menggunakan masker. Bisa menggunakan masker kain yang sudah banyak dijual ya adik-adik ya. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya Kak Esther mengingatkan kepada kalian semua anak-anak Tuhan, jangan lupa ibadah sekolah minggu. Setiap hari Minggu kakak-kakaknya akan memandu adik-adik ibadah dari jarak jauh. Jangan sampai setiap hari Minggu adik-adiknya lupa hari Minggu. Yang diingatnya malah main game.
Tuhan Yesus sedih loh nanti ya, baik adik-adik sekolah minggu maupun kakak-kakak remaja. Siapkan waktu dan ruang untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita semua. Betul sekali. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita melakukan ibadah online lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita nyanyi bersama. Judul lagunya Cuit Cuit Pam Pam Pam. Wah, adik-adik semangat sekali ya nyanyinya. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Hayo, tentang apa ceritanya? Betul adik-adik, tentang Yesus bangkit. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus, kan ada seorang malaikat. Nah, malaikat itu berkata untuk menemui Yesus di mana? Benar adik-adik. Mereka harus pergi ke Galilea untuk melihat Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, ada salah satu murid Yesus yang percaya kepadanya. Ayo, pasti adik-adik sudah pada tahu nih siapa. Nah, yang belum tahu bisa dengarkan cerita dari Kak Aya. Mari simak videonya. Nah, ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa yo? Iya, ceritanya tentang Tuhan Yesus bangkit. Nah, hari ini Kak kamu cerita tentang murid Tuhan Yesus yang gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya murid Tuhan Yesus yang gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit?
Nah, kita dengar ya ceritanya. Thomas percaya pada Yesus yang telah bangkit. Pada suatu hari, di dalam ruangan yang terkunci, duduklah 10 murid Tuhan Yesus dengan muka yang sedih. Matahari sudah terbenam dan hari sudah malam. Tapi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal wanita-wanita itu tadi pagi bilang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Di manakah Tuhan Yesus? Mereka nggak tahu. Mereka juga masih takut bahwa jangan-jangan imam-imam, kepala, dan semua orang yang menyalibkan Tuhan Yesus akan datang dan mencari mereka. Karena itu, pintu ditutup rapat. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus gak jauh dari murid-muridnya. Dia masih mengasihi mereka seperti dulu waktu dia berjalan dengan mereka dari ke desa dan mengajar mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa hati murid-murid lagi sedih dan Tuhan Yesus pengen buat mereka bahagia. Lalu Tuhan Yesus pergi datangin murid-murid pada malam hari. Tuhan Yesus pergi kemana murid-murid berada. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di dalam ruangan di tengah-tengah murid-muridnya. Nah, adik-adik, apakah murid-murid sekarang senang? Enggak, ternyata mereka belum. Mereka sangat terkejut. Mereka bingung bagaimana cara Tuhan Yesus bisa masuk. Padahal pintu terkunci rapat. Mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit bisa pergi kemana saja, walaupun pintu terkunci. Lalu adik-adik, dengan ramah, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian begitu takut? Dan mengapa kalian berpikir bahwa aku hantu? Bukan, lihatlah tangan dan kakiku. Aku sungguh-sungguh Tuhanmu. Peganglah aku, sebab hantu tidak punya tubuh, tapi aku punya." Terus adik-adik, murid-murid melihat di tangan Tuhan Yesus masih ada bekas paku. Sekarang mereka tahu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus sudah datang kembali ke mereka. Lalu adik-adik, hati mereka sangat bersuka cita karena tahu itu. Nah, terus saking sukacitanya ini, saking gembiranya, mereka lupa nawarin minuman dan makanan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Apakah ada sesuatu untuk dimakan?" Terus mereka langsung jawab, "Ada." Mereka berseru kegirangan. Semuanya ingin melayani Tuhan Yesus dengan baik, dengan masakan ikan yang masih tersisa dari makan siang tadi. Setelah Tuhan Yesus selesai makan, baru mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Banyak hal yang dijelaskan Tuhan Yesus kepada murid-murid di malam itu. Kemudian Tuhan Yesus pergi seperti saat ia datang. Mereka nggak sadar apa yang sedang terjadi. Tetapi tiba-tiba mereka sudah sendirian lagi di dalam ruangan. Dan Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi. Tapi adik-adik, sayang sekali, ternyata dari murid-murid Tuhan Yesus yang ada tadi, ada satu murid Tuhan Yesus yang gak hadir waktu malam itu, yaitu Thomas. Dan waktu murid-murid yang lain ketemu dengan Thomas, mereka berkata, "Thomas, kemana kamu tadi malam? Kenapa kamu gak bersama kami? Kami sudah melihat Tuhan Yesus, Dia datang kepada kami dan makan bersama kami." Tapi adik-adik, Thomas menjawab, "Saya tidak percaya apa yang kalian katakan. Saya belum lihat Tuhan Yesus, karena itu saya belum percaya. Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, saya tidak akan percaya." Murid-murid yang lain diam adik-adik. Mereka ingat bagaimana mereka sendiri pernah seperti Thomas. Tidak mau percaya apa yang dikatakan oleh wanita-wanita yang sudah bercerita bahwa Tuhan Yesus bangkit.
Tuhan Yesus sendiri yang dapat meyakinkan Thomas, kata mereka satu dengan yang lain. 1 minggu sesudah itu, murid-murid berkumpul di ruangan yang sama. Matahari sudah terbenam dan hari sudah malam. Mereka saling bercerita dan tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di antara mereka. Kata Tuhan Yesus, "Salam sejahtera bagimu." Kemudian dia langsung memandang kepada Thomas. Thomas masih mengusap-ngusap matanya. Sekarang, apa yang dikatakan oleh murid-murid yang lain ternyata betul-betul terjadi. Thomas kaget sampai-sampai dia nggak bisa berkata apa-apa. Lalu Tuhan Yesus memanggil Thomas. "Thomas, kesini, dekat padaku. Lihat tanganku dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambungku. Dan jangan ragu-ragu lagi, melainkan percayalah." Dengan gemetar adik-adik, Thomas datang kepada Tuhan Yesus. Dia gemetar bukan karena takut, tapi karena Thomas terkejut dan sangat bergembira bahwa Tuhan Yesus datang kepada dia dan dia boleh memegangnya. Thomas hanya bisa mengucapkan satu kalimat adik-adik, "Tuhanku dan Allahku." Ya, sekarang Thomas sudah sungguh-sungguh percaya. Tapi Tuhan Yesus masih menegur Thomas. "Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan bersama murid-muridnya dalam masa yang panjang. Tuhan Yesus ingin supaya mereka tetap percaya pada waktu mereka tidak bersama Tuhan Yesus lagi. Dengan kata-kata itu, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar kan ceritanya? Iya, ceritanya tadi tentang apa? Tentang Thomas. Ternyata murid Tuhan Yesus yang gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit itu adalah Thomas. Nah, adik-adik, awalnya Thomas ini gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi akhirnya dia percaya. Nah, Thomas ini percaya karena Thomas sudah melihat Tuhan Yesus dengan matanya dan dengan memegang atau menyentuh bekas luka Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga negur Thomas. Karena Thomas baru percaya Tuhan Yesus bangkit karena dia sudah melihat secara langsung. Dan Tuhan Yesus bilang, "Berbahagialah orang yang percaya aku meskipun tidak melihat aku." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pengen supaya kita percaya sama Tuhan Yesus walaupun kita nggak ngelihat Tuhan Yesus secara langsung. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu "Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan." Adik-adik tahu kan lagunya? Oke, sip. Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa pakai gaya. Bukan karena
Tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan, sudah menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Sekarang sudah saatnya ibadah kita mau selesai. Nah, untuk menutup ibadah ini, kita berdoa. Gimana sikap doanya? Ya, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat senang karena kami anak-anak-Mu dapat mempercayai Engkau meskipun kami tidak melihat Engkau dengan mata kami secara langsung. Ya Tuhan, nanti kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari di rumah masing-masing. Tolong sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.